menjabat sebagai penjabat Gubernur Aceh. Selamat datang beserta jajarannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan juga selamat datang kami ucapkan di kota Serambi, Mekah, Aceh. Untuk para pimpinan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, serta kepada seluruh peserta acara hari ini yang luar biasa. Perkenalkan, saya Alfa Tauhid akan memandu jalannya acara pada hari ini. Supaya makin semangat, saya ingin membuka acara ini dengan sebuah pantun. Saya minta cakapnya boleh? Sedap dipandang bunga di kuil, berwarna oranye terlihat asri. Selamat datang para pejuang Ditjen Bina Adwil, Direktorat paling keren di Kemendagri. Tepuk tangan yang paling meriah. Kami ucapkan selamat datang untuk yang terhormat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Safrizal ZAMSI, yang juga menjabat sebagai penjabat Gubernur Aceh. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Bapak Indra Gunawan SEMPA. Selamat datang. Yang terhormat PLH Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Ibu Meirani Wahida Utami SSTP MM. Yang terhormat PLH Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Bapak Pramudia Anantaboga SOS MSI. Yang terhormat Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Bapak Dr. Andes Amran MT. Yang terhormat PLH Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Bapak Edi Samsudin Nasution, SESTP MAP, atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Dr. Elvin Elias SOS MSI. Yang terhormat Direktur Toponimi dan Bahasa Daerah, Raziras Rahmadillah SSTP. Serta kami ucapkan selamat datang untuk seluruh tamu undangan dan para peserta dalam kick-off meeting Ditjen Bina Adwil Kemendagri dengan tema rapat, fasilitasi, dan koordinasi program strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2025. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui aspek kewilayahan ini memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan nasional. Nah, melalui forum di pagi hari inilah kita akan bersama-sama mendiskusikan dan juga mengevaluasi kinerja yang telah dicapai serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pelaksanaan program-program di wilayah. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan diri dengan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
dipersilakan duduk kembali. Baik hadirin, agar acara berjalan dengan lancar dan juga berkah tentunya, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang kali ini akan dipimpin oleh Saudara Prayoga Faiz Nur Hasbi. Kepada Saudara Prayoga, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu, atas nikmat yang tiada henti Engkau anugerahkan kepada kami. Pada pagi yang berbahagia ini, Engkau himpun kami dalam rapat kick-off meeting pelaksanaan program dan anggaran Ditjen Adwil tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Ya Jabar, Ya Mutaqabir, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau beri taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini membawa keberkahan serta menjadi amal ibadah bagi kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Syakur, kami sadar teramat banyak khilaf dan salah dalam setiap hati kami, pikiran dan langkah kami. Oleh karenanya, mohon ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Jauhkanlah kami dari siksa dan kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Syami, Ya Bashir, kabulkanlah setiap doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah tempat kami meminta dan memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Prayoga Faiz Nur Hasbi atas doa yang dibacakannya untuk keberkahan acara pada hari ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, berikut kita akan sama-sama mengikuti laporan pelaksanaan acara kick-off meeting Direktorat Ditjen Bina Atwil yang tentunya akan disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Ditjen Bina Atwil Kemendagri. Untuk itu kami undang Ibu Meirani Wahida Utami, SSTP MM. Dengan hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Aceh sekaligus selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Bapak Dr. Safrizal ZAMSI. Yang kami hormati PLH Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Bapak Dr. Amran, mohon izin Bapak. Yang kami hormati Sekretaris Ditjen Bina Atwil sekaligus selaku PJ Bupati Barito Timur, mohon izin Bapak. Yang kami hormati Direktur Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Yang kami hormati Direktur Toponimi dan Batas Daerah. Yang kami hormati PLH Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu peserta rapat lingkup Ditjen Atwil yang hadir secara offline maupun secara online. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa menginjakkan kaki bersama-sama di Kota Serambi Mekah di Provinsi Aceh dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan kick-off meeting pelaksanaan program anggaran tahun 2025. Mohon izin Bapak Dirjen, kami laporkan bahwa kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA tahun 2025 oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Dirjen pada tanggal 12 Desember 2024 kemarin. Dan lingkup Ditjen Atwil juga telah dilakukan penyerahan DIPA oleh Bapak PLH Dirjen kepada seluruh unit kerja Eselon 2. Maka pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan tahun 2025 dan tentunya nanti kami mohon petunjuk dan arahan Bapak Dirjen terkait hal-hal kebijakan strategis juga di mana tahun 2025 ini ada kebijakan baru
dari secara nasional, yaitu berupa penghematan anggaran belanja perjalanan dinas kementerian lembaga dan kebijakan izin perjalanan dinas luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, izinkan kami melakukan laporan refleksi pelaksanaan tahun 2024. Tahun 2024 kami laporkan Bapak bahwa Ditjen Atwil ada 3 jenis kewenangan, yaitu kantor pusat Ditjen Atwil, kewenangan dekonsentrasi, dan kewenangan tugas pembantuan. Sampai hari ini, tahun 2024, Pagu Ditjen Atwil masih di 224 miliar, dan realisasi per hari ini jika kita ambil dari tanggal 31 Desember masih di 93,64%. Kenapa masih di angka 93? Karena masih ada 10,9 miliar yang masih diblokir oleh Kementerian Keuangan berupa blokir AA dan penghematan dari perjalanan dinas. Jika nanti blokir ini ditarik oleh Kementerian Keuangan, maka Pagu sesuai dengan prognosis yang kita laporkan sebesar 98,41%. Lalu kami laporkan juga kepada Bapak Dirjen bahwa realisasi per eselon 2 untuk tahun 2024 untuk sekretariat di 89,43% dan terdapat blokir di sini sebesar 10,24%. Untuk Direktorat Dekon 96,83% dan terdapat blokir sebesar 0,81%. Untuk Direktorat Waskoban 90,88% dan terdapat blokir sebesar 8,30%. Untuk Direktorat Pol PP dan Linmas 97,57% dengan blokir masih sebesar 2,19%. Untuk Direktorat Topobat sebesar 94,54% dengan blokir masih di 5,37% dan MPBK di 97% dan masih ada 2,76% yang masih dalam blokir. Sehingga kalau kami laporkan kepada Bapak Dirjen, memang blokir Ditjen Atwil paling besar dibanding semua komponen di lingkup Kemendagri sebesar 10,9 miliar. Yang terdiri dari 8 miliar untuk blokir AA, 2,670 miliar, itu berkenaan dengan penghematan perjalanan dinas 50%. Selayang pandang juga mohon izin Bapak Dirjen kami laporkan bahwa Ditjen Atwil untuk di semester pertama juga telah menerima penghargaan dari Kepala Kantor KPPN Jakarta 4 atas terbaik 1, evaluasi pelaksanaan anggaran semester 1, terbaik 1 tingkat 0 retur dan validitas SPM di semester 1. Yang ini Kepala KPPN membawahi 300 satker di lingkup KPPN Jakarta 4. Kami laporkan juga bahwa capaian kinerja Ditjen Atwil pada tahun 2024 sebanyak 792 regulasi yang telah diselesaikan. Dengan rincian 41 peraturan pemerintah, 751, mohon izin kami laporkan, ini capaian kinerja dari tahun 2005 sampai dengan 2024, sudah ada 792 regulasi, 41 berupa PP, 751 berupa Permendagri, dan beberapa target-target lainnya yang sudah kita capai. Lalu kami laporkan juga kepada Bapak Dirjen bahwa personil Ditjen Atwil sebanyak 267 orang dengan rincian berdasarkan golongan 2, 3, dan 4 berdasarkan generasi Gen Z, Gen X, dan Gen Y, dan Baby Boomer juga sudah kami berikan klasifikasi. Lalu berdasarkan jenis kelamin wanita di Ditjen Atwil sebanyak 42% dan pria sebanyak 58%, seperti itu. Dan kami laporkan juga bahwa sesuai dengan peraturan terbaru saat ini sudah diusulkan kepada Biro Organisasi bahwa nanti ada penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana petunjuk Perpres 140 bahwa nanti ada perubahan Bapak di lingkup sekretariat untuk bagian keuangan yang semula ada 3 eselon 4 nanti akan menjadi 2 eselon 4. Jadi ada
satu yang di merger fungsinya. Begitu juga dari bagian umum yang tadinya semula ada 3 eselon 4 akan di merger menjadi 2 eselon 4. Seperti itu sebagaimana berlaku di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Berkenaan dengan evaluasi aset BMN juga, alhamdulillah Ditjen Atwil sudah berproses secara masif berkenaan dengan proses hibah dan likuidasi, di mana proses hibah dan likuidasi ini juga menjadi concern pimpinan untuk dapat diselesaikan di tahun 2025 dan Ditjen Atwil sudah melaksanakan proses tersebut. Kami laporkan juga kepada Bapak Dirjen pada tahun 2024 alhamdulillah di awal tahun Ditjen Atwil secara masif telah menggunakan Sri Kandi baik di internal maupun di eksternal dan ini merupakan prestasi yang luar biasa di mana semua komponen memang sudah mulai tetapi Ditjen Atwil sudah bergerak sebagaimana arahan Bapak Dirjen kepada kami pada kesempatan kick off tahun 2024 pada saat itu di Belitung untuk memulai digitalisasi. Dan untuk perkembangan ekspos publikasi Ditjen Atwil, kami laporkan juga terdapat peningkatan yang signifikan yang semula hanya ada 1.422 publikasi di tahun 2023 dan di tahun 2024 ini naik 200% sehingga ada 4.419 publikasi yang sudah berkembang sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu kami laporkan juga kepada Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk tahun 2025 ini pagu Ditjen Atwil sebesar 226 miliar yang bersumber dari rupiah murni. Dengan komposisi untuk kantor pusat sebesar 52%, itu sebesar 119 miliar, Satker Dekon atau dengan komposisi 38,21%, sebesar 105 miliar, untuk TP 1 miliar atau 0,44%. Dan kami laporkan juga kepada Bapak Dirjen bahwa memang saat ini Ditjen Atwil terdapat blokir perjalanan dinas penghematan langsung dari Kementerian Keuangan pada saat kita menerima pagu dan dipa sebesar 55 miliar. Dan blokir ini juga tersebar di masing-masing unit kerja eselon 2. Untuk sekretariat, pagu keseluruhan 73 miliar, pagu tanpa blokir 68 miliar karena ada sebesar 4,5 diblokir. Lalu untuk Direktorat Dekon, pagu keseluruhan 10 miliar dan ketika setelah dikurangi dengan blokir itu menjadi 6 miliar karena ada 4 miliar yang diblokir. Untuk Direktorat Waskoban, pagu keseluruhan 11 miliar, jika dikurangi dengan blokir tinggal 7,8 miliar. Ada blokir 3,3 miliar. Untuk Direktorat Pol PP, pagu keseluruhan 8,3 miliar, dan jika dikurangi dengan blokir tersisa 5,8 miliar, karena ada blokir 2,5 miliar. Lalu untuk Direktorat Topobat, pagu 7 miliar dan jika dikurangi dengan blokir hanya sebesar 4,5 miliar untuk 1 tahun pelaksanaan program dan kegiatan. Mohon izin Bapak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, kami laporkan juga pada hari ini akan diserahkan penandatanganan perjanjian kinerja, petunjuk teknis GWPP, Dekon SPM Suburusan Trantibum Linmas, Bencana Kebakaran dan Kepmen Lokasi dan Alokasi. Lalu juga akan ada penyerahan petunjuk operasional kerja atau POK Atwil tahun 2025. Berkenan juga nanti kami arahan Bapak Dirjen untuk menyerahkan buku definisi konsep operasional atau DKO yang merupakan panduan atau pedoman dalam pencapaian kinerja tahun 2025. Lalu akan diserahkan juga matrik alur kinerja yang merupakan cascading pencapaian terhadap indikator kinerja utama lingkup Ditjen Atwil. Dan yang terakhir juga kami nanti mohon berkenan arahan Bapak Dirjen berkenaan dengan rencana anggaran 2025 dan konsep nantinya Atwil di tahun 2026. Kami laporkan juga bahwa yang hadir hari ini adalah segenap pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama, Kepala Bagian Kasubdit, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta staf lingkup Ditjen Atwil.
dan yang hadir secara daring seluruh undangan baik lingkup Adul maupun dari Satker Dekonsentrasi dari Provinsi Aceh. Demikian Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian yang dapat kami laporkan. Tentunya kami harapkan pada kesempatan hari ini Bapak Dirjen dapat memberikan arahan dan petunjuk kepada kami semua untuk melaksanakan kegiatan dan program tahun 2025. Dan kiranya Bapak dapat membuka rapat ini secara resmi. Demikian yang dapat kami laporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu PLHSES selaku Ketua Panitia yang sudah memberikan laporan yang begitu detail dan juga rinci terkait perkembangan kondisi dari Ditjen Bina Atwil Kemendagri untuk menghadapi tahun 2025 ini. Nah, kesuksesan rencana seluruh kegiatan Ditjen Bina Atwil ini tentunya tidak lepas dari evaluasi seluruh kegiatan yang sudah sukses digelar pada tahun lalu. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu semua menyaksikan pencapaian dan kesuksesan sejumlah kegiatan Ditjen Bina Atwil sepanjang tahun 2024 lalu yang sudah disusun dalam flashback achievement video berikut ini. Dimulai dari flashback achievement Sekretariat Ditjen Bina Atwil. Mari kita saksikan bersama. Baik, selanjutnya kita akan simak juga bagaimana flashback achievement dari Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama. Kita saksikan juga bersama. Baik, selanjutnya masih ada lagi. Kita akan saksikan flashback achievement dari Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan juga Batas Negara. Kita saksikan bersama-sama. Baik, tidak mau ketinggalan, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah juga punya flashback achievement-nya. Kita akan sama-sama menyaksikan.
Baik, kemudian kita akan simak juga bersama, ini adalah flashback achievement dari Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Dan sebagai tayangan pamungkas, ini adalah flashback achievement dari Direktorat Polisi Pamung Praja dan Perlindungan Masyarakat. Kita simak bersama-sama. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh direktorat di Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri. Semoga tadi flashback tadi menjadi pemicu kita untuk bisa meraih kegiatan yang lebih sukses lagi di tahun 2025 ini. Nah, untuk itu hadirin yang kami banggakan, kita akan simak bersama sambutan dan juga arahan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus penjabat PJ Gubernur Aceh, Bapak Dr. Safrizal ZA MSI. Kepada Bapak Safrizal, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma inni astaghdimuka bihaqil Qur'an wa bihaqi man asalta wa bihaqi al-mu'min wa bihaqi al-ilmi wa bihaqi al-iman wa bihaqi minal haqi. Allahumma ajirna fi musibatina wa khalifaina khairan minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan, Pak PLH Dirjen Bina Adwil, Pak Sekretaris Dirjen dan PLH, para direktur dan PLH, Pak Razi, Direktur Perbatasan, Pak Elvin, Direktur Dekon, Pak Pram, PLH Bencana, Burani, SES, kemudian hadir juga mewakili SKPA Aceh, ada Pak Kasatpol PP Aceh, sekaligus pejabat Bupati Biren 4 jam dari sini, dan Pak Asisten Pemerintahan Aceh, Pak Syakir, mantan PJ Aceh Tenggara. Kemudian para Kabak hadir, para Kasubdit, para jabatan fungsional, pengawas, administrator,
dan para Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama tentu kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini bisa hadir di Aceh dalam rangka kick off meeting. Kick off, tendangan pertama kalau main bola. Ya. Kalau dalam DIPA berarti SPPD pertama kira-kira gitu. Kick off. Oleh karenanya akan saya buka dengan pantun. Anak dara menari piring, langkahnya rampak lembut gebulai. Selamat kepada DJ Adwil untuk kick off meeting. Saya minta semua target agar dicapai. Mudah-mudahan semua kita bisa mencapai target-target. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, paparan aja disesuaikan aja lah. Saya ngomong sesuka-suka saya aja lah. Nanti ya. Sekalian ini kan saya itu keluar Rijen Adwil tanggal 15 November 2023. Jadi sudah menghilang, sudah setahun lebih ini udah Januari ini udah setahun 4 bulan menghilang ini. Dan namun demikian saya memonitor semua perkembangan, menyelesaikan di mana saya perlu ikut di dalamnya, termasuk berkomunikasi rutin intens dengan Bapak Menteri terhadap persoalan-persoalan Adwil yang harus ditanyakan kepada saya. Namun sebahagian besar sudah diselesaikan oleh para pimpinan yang ada di Jakarta. Hanya soal-soal yang menurut perkiraan Pak Menteri yang harus saya ikut atau komentari atau pemberian saran baru saya ikut. Sampai dengan sejauh ini penilaian saya semua running well, lancar gitu. Karena sebahagian besar pejabat Dirjen Adwil juga tahun kemarin PJ semua ini. Yang enggak itu cuma Amran doang gitu. Itu pun saya harus sandra 1 orang supaya jangan keluar. Kalau keluar nanti tidak ada pimpinan di kantor gitu. Jadi Pak Razi juga sudah, Pak Indra sampai sekarang. Ini keluar kantornya lebih lama daripada saya udah ini. Kemudian Pak Edi, ya, Pak Bernard memang nggak pernah masuk kantor sudah 2 tahun lebih ini. Saya pertimbangkan untuk saya guling-guling ini. Masuk kantor. Dan tapi ya, secara overall ini semua berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tahun 2025 ini kita mau memasuki target-target baru dengan tentu saja dengan pergantian arus utama yang paling besar adalah pergantian kepemimpinan nasional. Pergantian kepemimpinan nasional ini harus disikapi melalui dukungan support kita kepada pencapaian dukungan nasional. Kita jangan asik sendiri itu asik sendiri. Tanpa melihat program-program kita dengan program yang ingin dicapai oleh pemerintahan nasional yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Oleh karena kita memang secara budget finansial mungkin kita hanyalah beberapa tetes
embun di hamparan laut yang luas, beberapa butir pasir di pantai yang maha luas. Dari sisi budget tidak signifikan untuk membangun di kebijakan. Tapi dari aspek posisi Kementerian Dalam Negeri yang memiliki linkage dengan pemerintahan daerah yang harus mengkoneksikan dengan kementerian-kementerian yang ada di pemerintahan nasional serta memajukan dukungan terhadap target-target pembangunan nasional yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, kita bisa memainkan peran yang banyak. Oleh karenanya, kawan-kawan sekalian, program yang kita mau jalankan sejauh mungkin, sedekat mungkin dengan rel dan koridor cita-cita atau visi misi Presiden. Gitu. Kita mungkin tak akan berjalan di relnya, kita hanya supporting system mungkin dari priority nasional, tetapi seperti guidance, seperti guard gitu, ya harus berada bersisian dalam koridor yang sama. Harus sistem support untuk program nasional harus terlihat di program-program kita. Walaupun Dirjen Adwil memiliki portofolio, memiliki tugas pokok dan fungsi. Tetapi portofolio dan tugas dan pokok fungsi itu harus didekatkan dengan semangat dan cita-cita yang Pak Presiden Prabowo sebut sebagai astacita. Silahkan dianalisis rincian butir-butir misi dari astacita itu ke dalam program-program pokok kita. Ini penting, Pak. Kalau kita ingin mengupgrade bahwa anggaran kita itu dekat dengan koridor fungsi utama, maka kita harus bisa mengoverlay tugas-tugas yang kita lakukan dengan cita-cita Presiden. Gitu. Nah, sejauh mungkin ini bisa kita laksanakan. Oh, mungkin tahun 2025 ini tidak drastis itu perubahannya dibandingkan dengan 2024. Oleh karenanya sistem perubahan ini harus masuk ke dalam RPJM 25. Harus masuk beberapa butir dalam RPJM 2025 untuk ditransformasikan itu ke dalam pekerjaan di tahun 2026-2027. Dan menyesuaikan dengan koridor utama astacita Bapak Presiden. Nah, ini overlay ini Bapak harus diskusikan dengan antar direktorat agar kita bisa mensupport. Selain pekerjaan-pekerjaan daily function, daily work yang which I close will run. Dengan tutup mata aja jalan barang itu. Itu daily work. Ya, tak perlu harus ada pimpinan eselon 1, eselon 2, 3, tapi daily work mestinya pekerjaan layanan itu jadi cepat gitu. Itu fine. Daily work kita semakin lama semakin harus semakin baik, harus semakin appreciate. Nah, kan ini bapak-bapak ini jadi bupati semua. Pak Indra jadi bupati, Pak Elvin jadi bupati, saya jadi gubernur berkali-kali. Kalau berhadapan dengan layanan kementerian yang sulit, lama, mangkelnya kayak apa? Yang terasa sekarang Pak Indra. Mangkelnya kayak apa? Ini jarkoni, iso ngajar kayak iso ngelakoni. Mangkelnya kayak apa? Nah,
feeling yang kita dapat dari daerah-daerah ini, ya, Pak Razi juga mantan PJS Bupati, itu kebetulan ya daerah kaya sedikit lah ya. Itu. Rasanya seperti apa? Bawa rasa ini ke pemerintahan nasional, lalu do something, transform, reform, change, supaya kita tidak memelihara rasa frustasi yang berkepanjangan, karena rasa frustasi yang berkepanjangan akan melahirkan anaknya namanya apatis. Nah, apatisme ini bagi republik yang republik kita didirikan atas perbedaan yang kita sebut dengan bineka, kan kita didirikan atas kebinekaan ini, ya, atas kalau kata orang seberang perbezaan, ya. Beda bahasa, beda suku, beda keyakinan, beda macam-macam. Nah, kalau apatisme meningkat, maka rasa nasionalisme, rasa lawan apatis itu fanatis, maka fanatisme nasional menjadi turun. Nah, ini nggak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan apatisme terus dekadensi turun, maka kita hanya menunggu pemicu saja, suatu hari akan terjadi yang namanya keributan nasional. Walaupun kita mengatakan nggak mungkin lah Indonesia hebat kayak gini, pecah, nggak mungkin. Nah, berarti nggak baca buku sejarah. Pak Elvin itu pembaca buku sejarah. Betapa banyak negara-negara hebat, negara-negara luar pecah belah karena tidak pandai mengelola perbezaan, mengelola disparitas, mengelola isu-isu, nah, termasuk oleh karena kita bisa berbuat. Nah, perintah saya kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin kita nggak bisa perbaiki Kemendagri secara keseluruhan karena kita bahagian daripada perbaiki Dirjen Adwil aja, gitu. Sektor-sektor layanan saya minta di-upgrade, diperbaiki sehingga kalau bisa flyer by wire. Flyer by wire ini ya pilot aja ini. Tekan tombol keluar. Gitu. Tekan tombol keluar. Jadi ya dibuat saja. Layanan apa yang kita, apalagi kita role contoh bagi upaya-upaya memajukan jabatan fungsional. Kan kita membawahi daerah banyak sekali, penilaian jabatan fungsional banyak sekali. Kadang-kadang bukan tak mau melayani cepat, tapi karena kelelahan yang tinggi saking banyaknya tanda tangan gitu. Kok nggak bisa berubah? Ini rubah. Input dari daerah, semua nilai-nilainya input sendiri, kayak OSS kan input sendiri. Lalu tik sendiri, tik itu contreng sendiri. Lalu hanya satu orang di Dirjen Adwil itu yang diberi otorisasi bahwa memenuhi syarat, klik saja keluar sudah ada tangan dirjennya situ atau tangan direkturnya situ. Udah. Cukup begitu aja. Jangankan fungsional appraisal, sekarang izin pun sudah begitu. Izin itu pun sudah begitu. Bagi yang benar-benar dilaksanakan izin begitu. Kepala daerahnya udah nggak tahu lagi. Sepanjang memenuhi kriteria, memenuhi prasyarat-prasyarat yang dipersyaratkan, maka dia otomatiknya keluar. Nah, kita pun di dalam layanan kepegawaian fungsional pun harus bisa seperti itu. Nah, tentu upgrading seperti ini harus dilakukan kalau kita mau menjadi role model pengurusan gaya-gaya baru pengelolaan pemerintahan. Tak perlu sok kuasa.
Tidak perlu sok kuasa. Kan sebagian sekali kita orang datang ke Kemendagri itu karena kita pejabat lalu kita sok kuasa. Jangan. Layani dengan sebaik-baiknya dan jadikan Dirjen Adwil sebagai sentra layanan yang membanggakan, sentra layanan yang ya nomit rapopo. Nomit rapopo itu campuran internasional dan lokal. Nggak ketemu ya nggak apa-apa gitu. Nggak ketemu ya nggak apa-apa. Asal ini jalan. Kalau ini bisa Pak, kita sungguh bisa membanggakan dan kita bisa show off ke barang tempat bahwa kami betul-betul bukan hanya paperless ya, karena paperless yang hemat kertasnya aja, tapi nanti prosedurnya waktunya jadi nggak hemat. Kalau ini bisa, nanti bisa bisa di masing-masing direktorat bisa merumuskan supaya sistem kelola ini jalan. Dulu idenya adalah sistem Adwil yang bisa mengelola semua secara terpadu dan sistem control by control. Jadi kalau ada yang lambat itu alert oleh sistem oversight, sistem pengawasan. Kalau yang lambat macet ada alert oleh dalam pos terpadu pemantauan. Makanya dibangun itu oleh Sekretariat Dirjen, ada pos pemantauan, bukan hanya memonitor layanan di daerah-daerah, inside juga internal juga harus baik. Jadi menghindari gelar doktor jarkoni, doktor iso ajar gak iso kelakoni. Ya, karena sistemnya yang multi layer itu diselesaikan. Siapa yang Pak Ibu Rani, Pak Kabak Ren, Kabak Umum, sistem multi layer layanan Dirjen diselesaikan. Jangan lama-lama, konsentrasi. Nah, supaya kita bisa ada sesuatu yang kita banggakan dan bisa mengefisienkan pekerjaan kita. Ya, sudah dua ya. Pertama, masukkan ke dalam koridor overlay dengan sistem support kita kepada cita-cita asta-cita Presiden. Kedua, kita menjadikan role model layanan menjadi yang terbaik, yang sistem yang yang paperless, oke. Walaupun nanti di ujungnya harus ngeprint juga, tapi ya 1 minute print gitu, bukan 1 day atau 1 month print gitu. Dan e-sign. Kalau sudah penanggung jawab mengatakan approve, terutama yang daily output gitu. Sertifikat ya. Kemudian SK SK fungsional. Kemudian apa lagi itu? Ya, produk-produk seperti itu. Dan setiap direktorat harus kenali mana layanan saya yang regular work, mana yang membutuhkan kajian dan analisis. Jadi kita harus bekerja dengan cerdas betul. Ketiga, berkaitan dengan itu semua, maka inovasinya teruskan. Ya, teruskan. Setiap orang harus memiliki ide inovasi. Walaupun ide dan inovasi ini tidak harus mengglobal atau menasional atau viral, tapi Anda bisa menyelesaikan soal dalam kolom kecil pun sudah inovasi. Apalagi meningkat ke kolom lebih besar, kolom ke lebih besar, bahkan kalau bisa menjadi inovasi yang memiliki
pengakuan, rekognisi, sifatnya bisa melayani nasional. Itu. Ini penting sekali. Ya. Kemudian juga keempat adalah kita harus bisa juga terus-menerus berupaya mentransform sistem pemerintahan daerah ini dalam kapasitas Dirjen Adwil kita dari daily learn, dari yearly learn, belajar tahunan, belajar harian. Nah, tentu banyak pengalaman daripada kawan-kawan Kemendagri ini udah hampir lebih daripada separuh udah jadi pejabat gubernur. Didiskusikan nanti Pak Elvin bisa memformulasikan sebetulnya di negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem presidensil begini dan menganut sistem dekonsentrasi, otonomi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, seperti apa yang sebaiknya. Berapa persen sih peran gubernur selaku wakil pemerintah sehari-hari? Ini bisa dirumuskan supaya sistem keoddaan, keotonomian ini juga bisa berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita harus bisa mewarnai. Kita bukan hanya operator yang klik atau enter, tetapi juga kita harus bisa menjadi menjadi subjek perubahan. Bukan objek, orang lain yang bikin perubahan, kita yang terpental-pental menyesuaikan diri, tapi subjek perubahan. Kitalah yang mendesain dari analisis untuk perubahan-perubahan di mana perlu yang kita ambil. Ini pesan kalau kita Dirjen Adwil itu mau terus eksis, menjadi role model, menjadi contoh dalam beberapa praktek penyelenggaraan. Dan semangat bertarung ini, semangat berkompetisi ini harus ada di dalam diri kita, Dirjen Adwil. Jangan mau kalah, dalam arti sebenarnya, dalam arti positif. Kalau jangan mau kalah diartikan bahasa, ini kan ngeyel, ya, beda lagi. Jangan mau kalah sama ngeyel, itu beda. Kalau ngeyel benar salah terdepan, itu ngeyel. Tapi tak mau kalah dalam semangat berkompetisi adalah saya harus terbaik, saya harus terbaik, saya harus terbaik, saya harus berubah, saya harus berbuat gitu. Jadi padahal kita orangnya orang lama semua, merubah kebiasaan, merubah habit, merubah culture itu, padahal kita orang-orang yang sudah bahkan sudah puluhan tahun dengan sistem begitu, seperti meneteskan air di atas batu, pelan baru bisa. Tetapi tetap harus kita teteskan, tetap harus dibuat. Kalau enggak kita ada chase. Termasuk perubahan yang banyak sekali fungsional sekarang ini yang kita dorong-dorong terus dalam rangka merubah culture. Ya, merubah culture. Dari culture tanggung jawab, tanggung gugat, ke culture fungsional, ke culture kerja, ke culture kinerja. Kalau struktur enggak terlalu melihat kinerja apa yang dilakukan perorangan, tetapi bertanggung jawab secara kelembagaan. Tetapi bagi fungsional, setiap tugas yang dibagi habis, maka tanggung jawab perorangan yang akan kemudian dikumpulkan dalam structure. Nah, semangat yang fungsional kawan-kawan ini bukan semangat mencari selamat, bukan. Beda ini. Beda. Semua unsur kebaikan ada di situ, inisiatif, fungsional, personal. Tanggung jawab perorangan, tanggung jawab menyelesaikan tugas, tanggung jawab ini ada dalam personal fungsional. Berikan porsi yang cukup untuk merubah culture struktur menjadi culture fungsional melalui
pembinaan yang cukup, bagaimana menjalankan tugas sebagai fungsional. Kalau struktur, kalau Anda tidak dikasih pekerjaan oleh atasan Anda, fine, gaji saya tetap, tunjangan saya tetap, 704 atau 704. Batalion Pamungkas Surakarta. Datang jam 7, nggak ada isinya, pulang jam 4. Nah, kita harus culture fungsional. Kalau Anda nggak ada tugas pada hari itu, Anda nggak bisa melaporkan kinerja Anda pada hari itu, maka agregat laporan Anda 1 bulan akan mengurangi prestasi Anda yang akan menghambat kinerja Anda dalam waktu yang cukup. Nah, itu. Kalau struktur mana ada begitu, ya kan? Kinerja nggak kinerja, pada gilirannya ini harus kita support dengan sistem yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini pokok-pokok yang mestinya yang kita lakukan. Saya belum masuk ke dalam direktorat per direktorat gitu. Ya, saya tidak lama lagi kembali kok. Saya sudah menyanyikan ke Jakarta. Aku kan kembali. Don't worry, immediately, soon. Saya akan kembali ke sana, kita akan kerjasama lagi, mendesain, mengoperate, ya, membakar, to burn, supaya kerja keras yang kerja kita tuntas. Sabar dikit lagi ya, paling lama sebulan lagi. Biar saya tuntaskan pekerjaan sini agar tuntas gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kinerja di tahun 2024. Walaupun secara prosentase penyerapan masih belum sampai ya. Tahun 2024 kita prosentasenya kalau saya tidak salah 98. 98. Sampainya berapa? Enggak, 2023. 23 itu 99%. 2024 ini baru 93%. Kalau dikeluarkan uang blokirnya ya menjadi 98. Masih kalah juga dengan tahun 2003. Tapi apapun, kalau dibanding-bandingkan nanti kan ada aja orang yang membanding-bandingkan. Tapi nggak apa-apa, lebih rendah sedikit. Itu karena Pak Saf nggak di tempat, jadi kinerjanya lebih jelek sedikit. Saya ambil untung di situ. Kalau ada Pak Saf 99, kalau nggak ada ya 98 lah kira-kira gitu. Supaya saya lebih hebat sedikit daripada PLH, kalau nggak kan ya enak. Nanti PLH yang jadi dirjen beneran, saya jadi sahmin, nggak enak kan. Gara-gara 1% itu kan, padahal 1% bisa kita bagi 2 lah itu ya. Jadi apapun itu, saya ucapkan terima kasih. Segera keluarkan blokir ini supaya naik ya. Naiknya ya kita belum bisa 3 besar Kemendagri Pak gitu. Tapi yakin kita bisa gitu. Segera perencanaan itu disesuaikan dengan metode tahun 2025. Lihat perjalanannya, kalau Anda banyak membuat perjalanan langsung blokir. Terus mau ngapain? Sekarang pilihannya diambil atau dikembalikan ke kita. Kalau diambil yang 2025 dikeluarkan, ditaruh di program yang lain, maka berkuranglah DIPA. Nah, tapi kalau dikembalikan ya bersyukur kita bisa mensupport IKU yang lain. Tapi kalau ini sah-sah saja. Diambil, dikeluarkan, diprogramkan yang priority yang lain, sah. Nah, ini bahan pelajaran bagaimana mendesain program yang tak terlalu banyak nampak kode rekening perjalanan. Di Aceh juga sama, di pemerintah Aceh saya sudah juga memerintahkan potongan perjalanan 20%. Nanti mungkin gubernur terpilih yang dilantik tambah lagi 30%, jadi 50%. Jangan semua saya potong. Nanti gubernur terpilih nggak tahu motong yang mana lagi. Nah, saya potong dulu dikit, gitu, supaya semangat pemotongan menular dari pusat ke daerah. Nah,
dan dikembalikan. Tapi kalau di sini kan dipotong dikembalikan ke belanja publik. Ya, di perjalanan belanja perjalanan dikembalikan lagi ke belanja publik. Kalau dikurangi langsung hilang. Oleh karena tetap saya berikan apresiasi dan terus kita tingkatkan kemampuan kita di tahun 2025 ini. Apalagi di kita bergabung Pak Elvin yang malang melintang di Inspektorat Jenderal, sering mengasistensi mengenai kinerja gitu, yang bisa menjadi mentor, bisa menjadi fasilitator bukan saja bagi Direktorat Pak Elvin, tapi juga bagi yang lain-lain. Bagaimana menganggarkan, match antara yang kita rencanakan, uang yang akan kita belanjakan dengan cita-cita yang ingin kita capai. Ini yang belum kadang-kadang nggak sampai. Nah, waktu saya kepala bagian perencanaan, saya debatnya dengan direktur, Pak. Nggak tahu, Kabak perencanaan sekarang berani nggak mendebat direktur dirjen? Kalau saya dulu berani, Pak, karena badan saya besar kan, sekarang kan kecil. Ya, dulu yang sering debat saya Ramses Merpaung lah, enggak apa-apa, sama Nelson, enggak apa-apa. Saya jadi dirjen karena sering didebat, beliau enggak, karena sering suka mendebat. Saya dibikin links antara kita mau mencapai apa, tapi yang kita sama seperti penanganan stunting, yaitu mau mencapai pengurangan angka stunting, tapi biaya meeting 80% tidak nyampe. Justru yang hadir meeting itu yang nggak stunting, yang di masyarakatnya tetap stunting, tapi yang hadir ini kayak ringga semua nanti nggak stunting, kayak saya juga lah gitu. Nah ini contoh-contoh pengelolaan dan saya harap tentu level kepercayaan kita, trust kita dari pimpinan kepada kita itu naik terus. Kan indah mendengarnya. Kayak gini-gini belajar Katwil lah. Kalau diucapkan begini rasanya nyus dingin ice. Naik, serotoninnya naik, endorfinnya naik. Hormon bahagia. Endorfin, serotonin naik karena dapat pujian. Mungkin tidak dikasih duit, dikasih pujian aja, tidak apa-apa. Tapi kalau dibentak, goblok segala macam itu aja nggak, adrenalinnya naik, menekan jantung, deg-degan, sakit-sakitan, pusing, kepala senut, oskadon. Nah, oleh karenanya ya teruslah berbuat sesuatu untuk menjadikan Dirjen Adwil menjadi model, menjadi best example, terutama yang muda-muda gitu. Yang muda-muda tentu akan menjadi pemimpin di kemudian hari, menjadi pemimpin, banyaklah belajar gitu. Supaya ketika anda semua sudah siap menggantikan yang para sepuh ini, sepuh semua ini ya. Ruangan ini ada yang lebih tua dari saya, Pak Beni. Bapak udah nggak dihitung lah. Pakaiannya udah turis, udah persiapan pensiun, bajunya udah turis. Nah ini bisa regenerasinya cepat, tapi yang regenerasi yang cepat ini bukan regenerasi yang cengeng. Saya kalau datang mengeluh cengeng, aduh minta pindah Pak, aduh. Secara pribadi tidak masuk di saya itu, walaupun saya tekan juga Pak Bupati. Saya tekan juga kadang-kadang, tapi dalam hati saya cemen ini. Gitu. Anak ponaan saya suatu hari dari ponaan ya. Tugasnya di Kalimantan Barat IPDN tuh. Minta pindah, tolong ke saya, pindah ke Aceh.
Enggak saya teken, enggak saya urus. Saya justru jadi dirjen, justru jadi ini gara-gara saya enggak ada yang pindah dari Madura, dari Papua, dari Surabaya, dari pelosok hutan Aceh itu tugasnya, enggak ada yang pindah, enggak ada tempat yang saya mintai tolong. Keluarga saya yang paling tinggi itu adalah saya. Lainnya guru-guru aja, jadi enggak ada. Justru tempaan, dikit-dikit pindah, stroberi loh gitu. Tahu stroberi? Ya, warna pink, buahnya indah, dalamnya lembut, dalamnya rapuh. Stroberi. Oh, casingnya mantap, ya pindah ke bagian hukum, ya klenyek-klenyek, jangan bagian hukum dong Pak. Kalau bisa di PU Pak, nggak ada PU di Adwil. Gitu. Nggak ada PU di Adwil. Kalau bisa di sini Pak, di bagian pengadaan barang dan jasa. Nah, itu. Jangan, anak muda-muda itu harus memasang target setinggi-tinggi juga boleh. Kalau pinjam istilah Soekarno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kau harus jatuh, kau jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu. Jangan pindah dari satu subdit ke subdit lain aja mutung. Tahu mutung? Pindah dari subdit Satpol PP, pindah ke enggak merasa gimana? Helah. Bahasa saya helah. Enggak, dimanapun intan permata kau taruh di dalam lumpur pun akan bersinar. Gitu. Hah? Ya nanti yang nemu yang bersinar. Jadi jangan khawatir, dimanapun Anda bertugas, tapi kalau etos kerjanya tinggi, semangatnya tinggi, tanpa pamrihnya tinggi, kemanapun Anda akan dicari dipakai. Saya tidak percaya bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu tak melihat orang yang berusaha sesungguh-sungguhnya. Saya punya kawan satu. Enggak ada di ruangan ini, saya lihat-lihat, enggak ada. Orangnya baik, orangnya kerja keras, orangnya ini, tapi enggak naik-naik juga. Setelah ketemu saya baru naik, tapi enggak ada di ruangan ini. Jadi enggak bisa diprediksi siapa. Pesan saya sama dia, rajin-rajin membantu orang lain. Rajin-rajin membantu orang lain. Ya Pak Elvin. Pak Elvin dulu rajin bantu saya. Beliau di Biro Humas dan Pengaduan. Saya di Direktorat Otsus. Tapi dia separuh harinya bantu saya supaya menyelesaikan targetnya. Bukan apa-apa bantunya, karena tempat saya ada honor, tempat sana nggak ada. Betul itu, nggak salah itu. Tapi bukan duitnya yang ini, tapi mengeluarkan tenaga lebih untuk kinerja instansi samping, menunjukkan bahwa solidaritasnya cukup tinggi. Demikian pula saudara, kalau portofolio Anda, target Anda sudah terpenuhi, lihat sebelahnya, kita kan One United. Ini bukan Manchester United, bukan. Kita ini satu kesatuan yang targetnya tidak dilihat, oh bagus sekali, direktoratnya Pak Raziras 99,9, tapi direktoratnya Mas Pram ini 60. Total jadi 70 rata-rata. Tapi kita maju, sukses bersama-sama. Oleh karenanya kerja lintas itu penting, saling bantu penting, walaupun masing-masing memiliki target sendiri-sendiri. Ini nasihat berikutnya. Bapak Ibu sekalian juga diminta untuk, tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Ses tentang digitalisasi. Digitalisasi ini harus menjadi darah
Kalau nggak ada darah, gimana? Dalam memutar roda pemerintahan ini supaya semua pekerjaan Dirjen Adwil itu bisa didigitalkan. Ini baik yang sistem yang sudah diberlakukan secara nasional maupun internal. Sehingga walaupun Bapak Ibu sekalian sedang pembinaan ke daerah, tapi pekerjaannya tidak terganggu. Termasuk dalam pencapaian IKU kita. Ini IKU kita mestinya IKU-nya. Kalau kita single entity, mestinya IKU kita satu aja. Tapi IKU kita ini ada banyak nih. Ada IKU Tram Tibum Linmas, ada IKU kewilayahan, ada IKU kinerja GWPP. Ini pun sudah disimplifikasi, sudah disederhanakan. Karena uangnya tak cukup. Ini satu direktorat ada kegiatannya cuman 10 miliar. Berapa direktorat? Hah? 10 miliar. Ada yang 8 miliar satu direktorat. Satu direktorat 60 orang. Kegiatannya 8 miliar. Coba tanya Bu Feriana itu, yang di Pemda Aceh itu. 8 miliar itu cuma satu kegiatan. Anggaran Bu Feri itu satu dinas itu bisa 100 miliar, satu dinas. Ya, kalau Satpol PP itu berapa Pak? Anggaran APBA dinas Satpol PP 40 miliar. 40 miliar. Itu beliau udah hafal, makanya disebut 40 miliar. Karena sedang jadi bupati. Sekretarisnya lambat datang, jadi nggak sempat lihat. 43. Ya tambahan dikit lah. Ya. 43 itu ya, kegiatan. Ada yang kegiatan di kepala dinas 3 triliun, ada. Dinas pendidikan, ada yang 1,5 triliun. Jadi ya tergantung skala ya Mas. Nah, kita dengan 8 miliar harus membuat portofolio pengaturan nasional Pak Elvin. Tapi makanya kita harus efisien betul, dan kewenangan kita menyusun pedoman, regulasi, standar ini harus kita maksimalkan betul, bahwa semua bisa jalan sesuai dengan fungsi yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 ini ada penyesuaian nomenklatur. Ada ya? Sudah selesai semua? Baru mulai. Ya. Penyesuaian nomenklatur akan nanti berpengaruh kepada penyesuaian perubahan anggaran lagi, karena harus menyesuaikan lagi. Nah, ini tolong diantisipasi agar tak mengganggu ritme, mengganggu kinerja setahun berjalan tahun 2025. Ya. Ini beberapa kementerian baru-baru ini kan masih menyusun, pasti terganggu 2025. Kita old department, departemen yang established sudah cukup lama, mungkin itu tidak terjadi dengan kita. Oleh karenanya segera disesuaikan kemampuan untuk mengadaptasikan perubahan-perubahan di kita. Kemudian juga saya sampaikan kepada para pimpinan eselon 2 semuanya, kan. Insya Allah bulan Februari Pak, Maret nih. Ya. Mungkin Aceh duluan ya, saya mungkin kalau selesai Februari ini ya segeralah kalau bisa duluan saya gitu maksudnya, ya, daripada yang lain biar saya duluan pulang ke Jakarta gitu, biar atur-atur sudah di Jakarta. Ini segera untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tahun 2025. Para PJ sekali-sekali pimpin rapat untuk target-target di 2025. Ya, walaupun belum bisa sepenuhnya, sekali aja sampai dengan selesai kerja PJ-PJ-nya ini, lalu nanti
menyesuaikan berikutnya setelah kembali bertugas, maka arahannya sudah berjalan. Kemudian juga mengawal perubahan-perubahan yang diperlukan supaya jalannya cepat dan smooth. Ini juga penting. Kemudian juga penyesuaian kegiatan terhadap kebijakan yang paling mutakhir. Ada perubahan-perubahan, misalnya penghematan, kebijakan izin perjalanan luar negeri. Ya, Pak Amran ya. Jadi udah nggak bisa tiap bulan Pak Amran luar negeri ini. Biasanya kan tiap bulan, sebulan 2 kali bahkan. Ya sekarang ya kurangi sebulan 3 kali lah. 3 bulan 3 kali. Kemudian juga segera rancang penjadwalan. Rancang penjadwalan ini penting untuk Bapak diantara harus menyelesaikan porto masing-masing, juga harus menyusun sebahagian kegiatan bisa sinergi, gitu. Bukan diselesaikan oleh direktorat semata, tapi bagi kegiatan-kegiatan besar rutin yang trademark di Adwil itu bisa disupport oleh semua untuk kesuksesannya. Dan insya Allah ini dengan kerjasama kita bisa lakukan semua hal dengan semangat yang saya kira inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya ambil waktu agak lumayan gitu, supaya berasa kalau saya yang dirjen gitu. Udah setahun di kantor gitu. Kecuali Anda tidak suka lagi saya jadi dirjen, saya pindah dirjen. Hush. Baik, terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudara. Segera setelah kick off meeting ini matangkan semua, tuntaskan pekerjaan yang menggantung, pekerjaan yang tanggung, tuntaskan sampai kelar selesai. Jangan biarkan berlarut-larut. Ada beberapa saya lihat target-target yang belum tercapai, walaupun belum tidak ditulis, tapi sudah target dari lama yang harus diselesaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kita semua ayo satukan pandang agar semua tugas Adwil bisa dipenuhi. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Pak Dirjen untuk tetap berada di atas panggung Pak, karena kita akan masuk dalam sesi pembukaan secara resmi. Luar biasa tadi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi loh untuk Bapak Dirjen. Karena tadi Bapak menutup dengan pantun, saya mau kasih pantun buat Bapak, boleh Pak ya? Ke kawah ijen mencari duren, arahan Pak Dirjen emang paling keren. Luar biasa Pak Dirjen, isinya daging semua. Baik Bapak, selanjutnya kita akan mohon kesediaan Bapak Safrizal untuk tetap di depan memimpin sesi berikutnya, karena ada sesi pembukaan acara kick-off meeting secara simbolis sesuai dengan arahan Bapak tadi, flyer by wire Pak, tekan tombol langsung keluar. Kita sudah siapkan Bapak, bagaimana kemudian Bapak meresmikan acara pada hari ini dengan tim meletakkan tangan Bapak di depan layar. Dalam hitungan 3 ditempelkan, lalu dilepas ya Bapak ya. Baik. 1, 2, 3, dilepas Bapak. Tepuk tangan yang meriah untuk kick off meeting pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 di lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi penandatanganan keputusan Mendagri. Karena itu untuk memastikan setiap kegiatan yang berjalan di Kemendagri ini bisa sesuai dengan petunjuk teknis dan juga alokasi anggaran, sehingga butuh adanya acuan di sini. Dalam hal ini adalah keputusan Mendagri. Jadi kami undang sekali lagi Bapak Dirjen untuk ke depan menandatangani sejumlah keputusan Mendagri. Baik, dan juga penandatanganan ini didampingi oleh PLH Sekretaris dan juga PLH Dirjen untuk ke depan. Baik, kami mohon kesediaannya Bapak Dirjen dan sejumlah PLH
yang kemudian tadi disebutkan untuk bisa ke depan menandatangani keputusan Mendagri. Mohon izin Bapak, silakan. Baik, yang pertama yang ditandatangani adalah Kepmendagri petunjuk teknis dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau GWPP tahun 2025. Ada sejumlah Kepmendagri, Bapak Ibu hadirin, yang akan ditandatangani oleh Bapak Dirjen. Selain Kepmendagri petunjuk teknis dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau GWPP tahun 2025, juga ada Kepmendagri lokasi dan alokasi petunjuk teknis dekonsentrasi sub urusan Trantibum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana tahun 2025. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan Kepmendagri petunjuk teknis bantuan pemerintah tahun 2025. Ya, tentunya dengan penandatanganan Kepmendagri ini menjadi dasar acuan untuk memastikan setiap kegiatan di Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Ditjen Bina Atwil, bisa berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan juga alokasi anggaran seperti yang sudah dipaparkan di awal acara tadi. Baik, selanjutnya dilanjutkan, kita akan masuk dalam sesi penandatanganan perjanjian kinerja dari masing-masing Direktorat Kemendagri dan juga penyerahan buku DKO, lalu penyerahan POK, petunjuk operasional kegiatan, dan juga penyerahan matriks alur kinerja Direktorat. Kita akan mulai dari penandatanganan perjanjian kinerja Sekretaris Ditjen Bina Atwil. Ya, dalam hal ini akan dilakukan juga oleh PLH Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Ibu Mei Rani Wahida Utami, SSTP, MM. Baik, lanjutkan dengan penyerahan matriks alur kinerja Direktorat. Ini berisi indikator kinerja utama 5 tahunan, termasuk di dalamnya juga indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. Dan berikut adalah penyerahan secara simbolis POK, petunjuk operasional kegiatan, dan juga buku definisi konsep operasional DKO. Baik, selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kinerja dari Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama. Dalam hal ini, Bapak Dr. Elvin Elias Esos MSI akan menandatangani komitmen perjanjian kinerja untuk tahun 2025 ini. Baik, dilanjutkan lagi dengan penyerahan secara simbolis buku DKO, lalu POK, dan juga matriks alur kinerja Direktorat. Ya, boleh tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa. Ya, ini adalah penyerahan buku DKO, definisi konsep operasional, dan juga petunjuk operasional kegiatannya. Selanjutnya penandatanganan perjanjian kinerja untuk Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara. Kami persilakan Bapak Dr. Andes Amran MT untuk menandatangani komitmen perjanjian kinerja ini, disahkan langsung oleh Bapak Dirjen juga. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis matriks alur kinerja Direktorat dan juga buku definisi konsep operasional serta penyerahan POK, petunjuk operasional kegiatan. Selanjutnya penandatanganan perjanjian kinerja untuk Direktorat Toponimi dan Batas Daerah.
Kami persilahkan Bapak Raziras Rahmadillah, SSTP, selaku Direktur Toponimi dan Batas Daerah, untuk ke depan menandatangani perjanjian kinerja. Disahkan oleh Bapak Dirjen dalam perjanjian kinerja ini. Diikuti dengan penyerahan matriks alur kinerja dari Direktorat. Seperti halnya Direktorat lain, juga diserahkan buku definisi konsep operasional dan petunjuk operasional kegiatan. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kinerja untuk Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran kepada Bapak Pramudia Ananta Boga, Esos MSI selaku PLH Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran untuk menandatangani perjanjian kinerja Direktorat ini. Disahkan oleh Bapak Dirjen yang terhormat. Lanjutkan dengan penyerahan matriks dan juga buku DKO dan juga POK. Baik. Selanjutnya penandatanganan perjanjian kinerja untuk Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat atau yang mewakili. Dalam hal ini Bapak Beni Manolop SPMT untuk menandatangani perjanjian kinerja ini. Baik, seperti halnya Direktorat lain, penyerahan matriks dan juga penyerahan buku DKO dan juga POK, petunjuk operasional kegiatan. Baik, mohon tidak meninggalkan dulu panggung karena kita akan abadikan momen luar biasa pada awal tahun ini sebagai langkah awal dari Ditjen Bina Atwil untuk memulai kinerja yang luar biasa di tahun 2025 ini. Silakan tim fotografer untuk kemudian mengambil dan juga mengabadikan momen yang luar biasa ini. Baik, kita akan pandu. 1, 2, 3. Beri senyuman yang paling lebar. Ini tugas di awal tahun, harus semangat. Kita minta pose semangatnya? Iya. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para jajaran pimpinan Ditjen Bina Atwil. Kita minta satu lagi foto sesi bersama dengan seluruh peserta yang ada di sini. Fotografer boleh ke depan? Iya. Bapak Dirjen dan juga para pimpinan boleh di sini untuk menghadap ke sana karena kita akan melibatkan seluruh peserta. Silakan berdiri untuk Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Baik, kita akan pandu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Beri pose semangat semuanya, angkat tangannya. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada pagi hari ini. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai pada penghujung acara di Rapat Koordinasi Bina Atwil Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 ini. Perjalanan panjang para hadirin sudah kita lalui bersama dan menghasilkan banyak hal yang positif. Ada berbagai ide, gagasan dan juga solusi yang sudah dirumuskan bersama sesuai dengan arahan Bapak Dirjen juga tadi. Semoga hasil dari rapat pada pagi hari ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pembangunan di daerah. Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya di acara yang luar biasa pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Berakhir sudah rapat kita pada hari ini untuk Rapat Koordinasi Bina Atwil Kementerian Dalam Negeri. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Kesepian tanpa kekasih bagai hujan tanpa gemuruh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.